Karena kedua anaknya sudah masuk Islam duluan. Abdullah dan Abu Jandal. Abu Jandal. Jandal. Anda nggak kenal yang satu tuh. Abu Jandal. Ya, Abu Jandal sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian masih jawabnya waalaikumsalam. Mustinya waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam tidak tepat. Mustinya waalaikumsalam. Jadi salamnya itu isim ma'rifah. Ada alif lam di situ. Jadi sinnya tasdid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin amin ya rabbal alamin. Kita doakan dulu insyaallah Al-Ustadz Dery Sulaiman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan bisa datang ke tempat ini insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini insyaallah masih ada tenaganya nih. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diberkahi oleh Allah. Yang susah dikeluarkan kesusahannya, yang sedih dikeluarin kesedihannya, yang punya utang kebayar utang-utangnya. Punya utang semua ini ya. Kenceng banget. Terutama ya Allah, banyak orang nih akhir zaman kelibet sama utang apa? Utang riba. Na'udzubillah min dzalik. Semua nih orang-orang yang paling utang riba gara-garanya apa? Nafsu. Nafsu. Dia belum sanggup, dia maksain. Dia belum sanggup, dia maksain. Nah itu masalahnya. Ya, padahal kalau dia mau sabar, dia terus bangun tengah malam, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarin semua kesulitan dan Allah kirimin rizki yang tak terduga. Kalau dia mau sabar, ya kan? Kemudian apa? Dia banyak apa? Dia banyak apa? Sedekah. Dia banyak sedekah. Nah itu sedekah itu sunnah. Terutama dia mengeluarkan zakat dengan betul. Karena orang zakat itu an-nama wa tathhir. Jadi adanya penumbuhan dan adanya kesucian. Kalau mau sabar, insya Allah datang yang lebih baik. Cuman masalahnya nafsu. Makanya semua ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau kita amalin nih, membawa kita kepada nafsul mutmainnah. Kayak di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, wah salam. Surga dunia udah kita. Surga sebelum surga. Kalau sudah punya nafsul mutmainnah, mutmainnah itu apa? Mutmain, tenang. Sama kayak alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah
tatmainnul qulub. Mereka orang-orang yang beriman, jiwa mereka tenang dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Lawan katanya apa? Ente bakalan susah, ente bakalan sedih, ente bakalan menderita, ente bakalan sumpek, ente bakalan apa lagi? Galau. Wah, bahasa gaul, tahu. Ente bakalan galau kalau ente tidak zikir kepada Allah, kalau ente tidak menyebut nama Allah, kalau ente lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ente lupa tujuan hidup ente untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gimana caranya nih nafsu kita ini menjadi nafsul mutmainnah. Tenang, nafsu yang tenang, kagak berontak. Hah? Kagak berontak. Ibaratnya gini, ini ada kuda nih. Ini kuda-kuda liar, ini kuda tidak tenang. Kita mau ajak dari Ittihad menuju ke Monas. Kita naikin tuh kuda yang belum jinak. Kira-kira nyampe di mana kita? Nyampe di rumah sakit. Kalau kudanya tenang kan biarpun pelan-pelan nyampe ke Monas. Nafsul mutmainnah, wallahi ya salam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Insya Allah kita dapat itu nafsu mutmain, dibawanya tenang, damai, asyik dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kaget kalau orang bisa menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Jangan kaget ngelihat orang yang bisa rajin bangun malam, mulai dari tengah malam sampai fajar, dari fajar sampai suruk di masjid. Kemudian dia kerja, kemudian dia wah luar biasa. Jangan kaget ngelihat orang kaya yang tidak memperkaya diri tapi dia banyak bersedekah. Jangan kaget, semua itu karena mereka sudah mendapatkan nafsul mutmainnah. Ini mutmain, tenang, damai, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih nafsu apa nih? Hah? Macam-macam ya. Saya ingat surat Yusuf itu, katanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu suratnya surat apa? Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung kepada hal-hal yang jahat, kepada hal-hal yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kuncinya kan itu. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini surat Yusuf ini ayat 53 ini perlu kita resapi baik-baik. Ini nafsu ini aslinya cenderung pada hal-hal yang buruk, cenderung kepada hal-hal yang gak benar. Tapi kalau nafsu itu sudah dirahmati oleh Allah, wah. Makanya kenapa kita perlu banyak zikir, kita perlu banyak sedekah, kita perlu banyak salawat, kita perlu banyak doa. Tujuannya kita perlu bakti orang tua, kita perlu sayangin keluarga, kita perlu berbuat baik dengan siapapun. Tujuannya apa? Supaya kita dirahmati oleh Allah. Dan ciri orang yang dirahmati oleh Allah, dia sudah keluar dari nafsu ammarah. Ammarah bisu ini. Nafsu yang cenderung kepada yang buruk hilang dia. Nah ini contohnya, ini kan lagi keliling nih. Nah ini nafsunya kita keluarin nih. Gimana caranya? Ini nafsu biasanya mau nahan duit yang gede, kita taruh di sini. Betul nggak? Hah? Paham nggak nih kira-kira? Ini kan lagi keliling nih, lagi keliling. Cenderung duit gede itu pengennya kita tahan. Nih lewat kita taruh dah. Karena nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuknya pada nafsu yang baik itu. Insya Allah Allah karuniakan kita nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Allah ya salam. Jadi kembali lagi, orang tuh pada ngutang riba, ngutang nafsu. Nggak sabar dia. Dia cukupnya baru segini, mampunya segini, dia paksain segini.
Akhirnya ntar dia pusing sendiri, bulanannya dia pusing, ininya dia pusing. Lah pusing dia bikin sendiri. Apa nikmatnya? Kita jangan suka membawa yang kita beban kagak mampu. Ada satu kiai, masya Allah, ini kiai hikmah nih. Ditanya sama muridnya, kiai kasih aneh nasihat dong. Apa kata kiai? Yang berat, nih dengerin baik-baik nih. Yang berat ente taro, yang ente mampu pikul ente bawa. Cakep nggak? Yang berat nih, berat, ente nggak mampu bawa, ya taro. Yang ente mampu pikul, ente bawa. Lah orang kan sekarang maksain, kagak mampu. Ngutang sono, ngutang sini, ngutang sono. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Insya Allah semuanya yang hadir Allah berikan nafsu yang baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, gimana caranya kita dirahmati oleh Allah? Gimana caranya kita dirahmati oleh Allah? Jalan untuk mendapatkan rahmat Allah itu banyak. Jalani yang wajib, banyakin yang sunnah-sunnah, itu udah jelas. Kemudian apa? Untuk dirahmati oleh Allah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang akan disayang oleh Allah yang maha kasih sayang. Kita mesti punya jiwa kasih sayang. Ngelihat orang maksiat bukan benci orangnya, tapi benci sifat perbuatannya. Ini kebanyakan kita, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang baru hijrah bagus, tapi kadang-kadang dengan hijrahnya udah merasa diri paling baik, ngelihat orang sinis, ngelihat orang marah, ngelihat orang tersinggung, ngelihat ya apa sih? Kita mesti punya jiwa apa? Rahmah, tahu rahmah? Sayang. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau sampaikan sejarah ya. Sejarah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mana yang salawat nih? Waduh, ojo menengai, oh boy. Kalau dengar nama Nabi itu salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi, hadisun hasan. Barang siapa yang disebut namaku di hadapannya, dia tidak mau bersalawat kepadaku, dialah orang pelit. Dia pelit sama dirinya sendiri. Mestinya dapat rahmat Allah, nggak dapat rahmat Allah. Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum. Jadi Nabi SAW ini kepengen harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kepengen orang ini pada selamat, pada beriman semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada kejadian di zaman Rasulullah, ada namanya Suhail bin Amr. Namanya siapa? Suhail, bukan Suhail. Suhail. Suhail dari kata sahal ya. Kata tasgir ya. Suhail bin Amr. Beliau ini tadinya termasuk dari golongan kafirun, termasuk dari golongan orang-orang kafir. Tadinya musuhin Nabi, masuk di gengnya Abu Jahal, temannya Abu Gosok, masuk di geng situ. Musuhin Nabi luar biasa. Dia orangnya pinter, bahasa Arabnya luar biasa. Orang Arab itu punya tingkatan bahasa Arab. Enggak semua orang Arab ahli bahasa Arab. Tidak semua orang Arab bisa ahli bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada tingkatan yang luar biasa. Bahasa Arab itu bahasa asli manusia. Karena kita semua ini keturunan Nabi siapa? Nabi siapa? Lemes banget ini. Puasa. Kita keturunan Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Adam berbahasa apa? Nabi Adam berbahasa apa? Tahu dari mana antum? Dari awal penciptaan udah bahasa Arab. Waktu Nabi Adam awal diciptain, menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ruh dari al-yafuh, dari ubun. Al-yafuh artinya apa? Ubun. Nih. Fa'atas, Nabi Adam atas. Atas artinya apa? Apa atas artinya?
Bangkis ini kok ini keras gimana? Emang bahasa Jawa, bahasa Arab ini keras. Ini benar nih, bersin ngaji nih. Atas, ain, to, sin, atas. Artinya apa? Bersin, hajam. Jadi pertama kali ruh masuk ke dalam jasad Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, beliau bersin. Faqalatil malaikah, berkata para malaikat sekitar Nabi Adam. Ini bahasa langit ini. Kul alhamdulillah. Ya Adam, katakan alhamdulillah. Semua katakan alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Kemudian Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mengatakan alhamdulillah. Faqala Allah, kemudian Allah berfirman, rahimaka rabbuk, Tuhanmu merahmatimu ya Adam. Artinya apa? Aku Allah merahmatimu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai sekarang anak keturunan Nabi Adam, setiap ada yang bangkis, ada yang bersin, ngucapinnya alhamdulillah. Yang dengar yarhamukumullah. Subhanallah. Jadi segenap para hadirin dan hadirat sekalian, asli bahasa kita itu bahasa Arab. Udah gitu Nabi Adam disuruh datengin malaikat. Idhab ila haula'in nafar. Qul lahum assalamu alaikum warahmatullah. Tuh. Nabi Adam disuruh datengin malaikat oleh Allah. Katakan sama malaikat itu assalamu alaikum warahmatullah. Ada riwayat sampai wabarakatuh. Dijawab oleh para malaikat waalaikumsalam. Coba tolong nanti betulin tuh kalau ada temennya, ada saudaranya waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Betul enggak? Kalau ngaji dia tahu waalaikumsalam, bukan a, bukan a, aiuba, 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 itu hamzah. Kalau ain, hamzah, jangan alaikumsalam, alaikum, salam. Paling enak kalau jawabnya kum salam gimana ya? Astaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu jawaban para malaikat. Jadi Nabi Adam bil lughah al arabiyyah. Terus Anda mungkin bertanya, terciptanya bahasa ini yang banyak gimana cerita? Kalau Nabi Adam berbahasa Arab, mesti kan anak keturunannya bahasa Arab semua. Kenapa bisa jadi ada bahasa ini, bahasa ini? Terciptanya banyak bahasa setelah banjir besar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam turun dari kapal, pencarlah manusia, barulah terbentuk bumi itu benua setelah banjir besar Nabi Nuh. Baru ada benua. Tapi intinya di semua bahasa ada bahasa Arabnya. Saya ketemu orang Arab di Arab itu, pada pintar bahasa Indonesia. Saya bilang belajar di mana? Paling gampang bahasa Indonesia, dia bilang. Kenapa? Karena bahasa Indonesia banyak bahasa Arabnya. Mahkamah, bahasa apa itu? Mahkamah. Hakim, bahasa apa itu? Hakim itu bahasa Arab. Mahkamah, masalah, bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Arab. Insya Allah kita pintar bahasa Arabnya. Masya Allah. Coba bahasa Arabnya duit apa? Bus, luar biasa. Boleh. Baru semalam hadir, pintar bahasa Arab. Fulus ente ngerti ya. Luar biasa. Segenap para hadirin dan hadirat sekalian, saya lanjut ya. Ada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini ahli bahasa Arab, bahasa tinggi, ahli pidato. Dia kalau orang Indonesia bilangnya apa? Orator apa? Orator ya, betul ya? Ahli apa? Ahli pidato. Dia bisa pengaruhin orang. Wah, luar biasa. Karena dia ada di gengnya Abu Jahal, luar biasa. Ucapan dia ini kadang-kadang tidak baik. Banyak tidak baiknya terhadap perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Singkat kisah, ada kemudian perang apa? Perang Badar. Perang apa? Perang Badar. Perang Badar itu kejadiannya tahun keberapa? Tahun keberapa? Ini sejarah jarang yang baca nih kelihatannya nih. Tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan apa kejadian perang Badar? Ramadan. Makanya kalau ulama kita itu, waktu saya belajar di Timur Tengah, di Hadramaut, ulama di sana kalau masuk di Ramadan pasti bukanya sejarah perang Badar. Karena bertepatan momentumnya itu dengan kejadian perang Badar. Fathu Mekah kejadiannya di bulan suci Ramadan. Perang Badar kejadiannya di bulan suci Ramadan. Kemudian Fathu Mekah kejadian di, jawab dong. Perang Badar kejadiannya di, yang semangat, yang semangat. Ya Allah, ini kasih nasi uduk nih. Ntar lemes banget. Perang Badar terjadi di Ramadan. Turun Al-Quran di Ramadan. Puasa wajib di, salat juga diperintahkan di Rajab. Salat Isra Mi'raj. Ente nggak perhatian baik-baik. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, Suhail bin Amr ini luar biasa. Mulutnya paling dibenci sama Muslim. Dengerin baik-baik. Mulutnya paling dibenci sama Muslim. Nyelekit kalau ngomong, nyakitin kalau ngomong, nyusahin Muslim kalau ngomong. Perang Badar terjadi. Suhail bin Amr ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Dia jadi tawanan kaum muslimin, ketangkep dia. Sekarang dia apa? Ketangkep. Sayyidina Umar ibn al-Khattab usul sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dibunuh-bunuhin aja semua. Ya enggak? Terutama nih Suhail bin Amr, lidahnya digunting aja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengizinkan ditebus. Wah, Suhail bin Amr ini banyak ini apa ini? Jari, astagfirullah. Wah, bener. Waduh, kasih keluarin deh nasi uduk dah. Ini gimana nih jari? Ya bener fulus. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ini jempol ini lonjok. Suhail bin Amr ini banyak duitnya, datang ditebus. Singkat kisah ya. Ya Rasulullah, katanya Sayyidina, siapa? Kata Sayyidina, bukan Umar. Ain, Umar, bukan Umar. Umar artinya diperintah. Ini Umar pakai ain. Ya, hati-hati. Nama orang semua itu mesti hati-hati kita. Ada nama orang Jamal, panjangin meme-nya. Jamal, ganteng. Kalau meme-nya pendek, Jamal, ontak artinya. Ini jangan main-main loh. Ini bahasa Arab loh. Ini asli jadi ibu-ibu nih yang mulia, wanita mulia itu aslinya dikasih gelar apa? Sayyidati, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aisyah, Sayyidati, nyonya besar. Sayyidati, wanita terhormat. Disingkat sama orang kita Siti, Sayyidati, jadi Siti. Ya udah nggak apa-apa deh, buat Indonesia kan, ya kan kita punya bahasa juga. Jadi sampai di mana tadi? Suhail bin Amr kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sebelum dia dibebaskan gunting dulu ini apa namanya? Lidahnya. Karena apa? Lidahnya udah banyak nyela Islam, nyela Rasulullah, nyela para sahabat, bikin fitnah kemana-mana. Nggak kuat Sayyidina Umar ngelihatnya. Sayyidina Umar tegas. Main-main nih. Sayyidina Umar pemimpin yang Masya Allah luar biasa. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan untuk kita pemimpin yang takut kepada Allah. Sayyidina Umar itu takut kepada Allah, makanya jadi orang hebat. Semua orang hebat adalah orang yang takut kepada Allah. Ketika dia tidak takut kepada Allah, maka dia menjadi orang yang tidak hebat. Perhatikan sejarah dunia. Semua orang hebat yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak takut kepada Allah tidak ada apa-apanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita punya jiwa takut kepada Allah. Takut kepada Allah beda sama takut sama binatang buas. Kalau takut sama binatang buas, datang binatang buas, kabur kita. Betul nggak? Takut sama macan, ada macan, kabur. Kalau takut kepada Allah, sebaliknya mendekat. Kalau Anda takut kepada Allah, Anda akan mendekat kepada Allah. Kenapa? Takutnya tidak dirahmati, takutnya diazab, dan karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Justru dengan kita dekat, kita dapat kasih sayangnya Allah.
Insya Allah Allah sayang sama kita semua. Balik lagi kepada pembahasan saya. Akhirnya Suhail bin Amr dibebaskan. Sayyidina Umar tadi bilang begitu sama Rasulullah, kata Rasulullah, tenang ya Umar. Kata Rasulullah apa? Tenang ya Umar. Nanti akan datang di masanya Suhail bin Amr akan berdiri di depan Ka'bah ya Umar. Dan dia akan berbicara dengan pembicaraan yang akan menyenangkan dirimu. Nanti akan datang masanya Suhail bin Amr berdiri depan Ka'bah. Dia berbicara yang mana pembicaraannya menyenangkan dirimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Semua apa yang dikatakan Nabi itu benar terjadi. Akhirnya apa? Suhail bin Amr ternyata masuk Islamnya kapan? Ba'da fathi Makkah. Setelah terbukanya negeri Makkah. Karena kedua anaknya sudah masuk Islam duluan. Abdullah dan Abu Jandal. Abu Jandal. Jandal. Anda nggak kenal yang satu tuh. Abu Jandal. Ya, Abu Jandal sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Itu akhirnya apa? Akhirnya siapa namanya? Suhail bin Amr masuk Islam. Aslam ba'da fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai oleh Rasulullah. Mana salawatnya? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Astagfirullahaladzim. Antum di majelis aja bisa ghafil, bisa lupa ente. Bukan lupa lagi nih, lupa nih. Ini beda nih antara lupa sama lupa, antara susah sama suse. Ini udah beda nih. Susah biar, kalau suse gimana? Antara kopi sama kupi. Itu udah beda, udah ngopi belum? Kalau kopi encer, kalau kupi kental. Antara roti sama ruti. Itu udah beda. Ente biar paham. Roti kalau ente makan kagak bikin kenyang. Kalau ruti, wallah, itu dari gandum tuh. Orang Arab ngomongnya ruti. Wow, itu kalau kering nimpuk ente pingsan ente. Itu ruti itu. Biar paham. Ente lupa mulu sih. Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Orang muslim mesti otomatis dengar ada orang doa, amin. Ada orang menjawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang bangkis, alhamdulillah, yarhamukumullah. Mesti otomatis. Itu muslim. Saya mau tanya, tadi masuk masjid pakai kaki kanan, pakai kaki kiri duluan, apa lupa? Lupa lah, ente jujur ente percuma ente ibadah. Ente kalau bohong, ente tadi masuk ingat gak kaki apa ente masuk? Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli tafsir wa ta'wil, begitu ngajar nggak bisa ngajar, nangis. Muridnya diam semua. Emang murid zaman sekarang guru nangis langsung ditanya, ini pada diam semua, udah diam semua. Gurunya lagi nangis, diam aja udah. Sampai mata pelajaran, jam mata pelajaran habis. Ya Imam, ma yubkik, ditanya, kenapa engkau menangis? Asabani musibah, ana terkena musibah. Musibah apa ya Imam? Ana tadi masuk masjid, ana lupa kaki kanan apa kaki kiri ana masuk. Luar biasa. Imam, ini adalah sunnah. Betul nggak? Sunnah itu dikerjakan, dapat pahala. Kalau ditinggalkan, tidak apa-apa, rugi. Ini benar nih sebagian. Tidak apa-apa. Ini anak, coba yang punya siapa? Yang dekat sama yang bikin kurikulum tuh, jangan tidak apa-apa gitu loh. Kalau tidak apa-apa nanti ya nggak usah ngerjain, nggak apa-apa. Rugi. Mustinya dapat fulus, nggak dapat fulus, rugi nggak? Giliran fulus saya. Ente ngomong rugi, giliran pahala kagak. Aduh, parah dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Imam Abdullah, bukan masalah sunnahnya. Waktu saya masuk berarti di hati saya tidak ada nama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya lupa saya masuk dengan kaki apa saya masuk. Tuh begitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini belajar ini memang perlu apa? Diulang-ulang sampai kita bisa mengamalkan, insya Allah. Malah guru saya ngajarin,
Kalau antum masuk masjid, antum lupa dengan kaki apa antum masuk, sebaiknya antum keluar kembali dengan kaki kiri dan masuk lagi ke dalam masjid itu dengan kaki kanan. Tapi jangan sekarang, coba ya, ntar aja. Repot nih kalau bubar semua kita. Ntar, ente yang lupa, ente hukum diri ente. Ente hukum diri ente, caranya begitu. Keluar lagi kaki kiri, masuk lagi kaki kanan. Ana dulu di pesantren di Hadramaut, itu guru kita itu bikin sistem. Jadi kalau ada masuk kita pakai kaki apa kan kita suka lupa tuh. Ada yang bagian ngingetin. Kalau ana ngeliat sohib juga ada bagian ngingetin. Makanya ana ke bawah sampai sekarang. Ke bawah ana sampai sekarang. Jadi ana nih kadang-kadang kalau datang ke satu masjid ana liatin kaki orang, lihat masuk kaki apa. Cuman bedanya ana di sini nggak bisa negor kayak di sono. Kalau di sono kan nggak ada yang saling tersinggung. Karena emang sistem yang dibuat. Ana sering berapa kali masuk. Ya Fikri tadi ente pakai kaki kiri itu. Sohib ana ngelihat, astagfirullahaladzim. Ana keluar kaki kanan. Memang nggak dosa kita nggak melakukan, tapi apa? Rugi, nggak dapat pahala. Kita kan masuk masjid mau dapat rahmat Allah. Ada aturannya dong. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, rahmatin. Sampai di mana ini kisahnya jadi. Nah, Suhail bin Amr kata Nabi, akan datang suatu zaman, dia akan berdiri di depan Ka'bah, dia akan berbicara yang mana pembicaranya menyenangkan hatimu Umar. Kejadiannya kapan? Kejadiannya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali ke rahmat Allah. Saya sampaikan sama antum semua. Kalau bicara Nabi jangan kalimatnya wafat. Kembali ke rahmat Allah. Kalau ngomong orang tua juga jangan meninggal. Orang tua ente mana? Udah mati. Gua kurang ajar. Mati lagi. Aduh, ada tuh yang ngomong begitu, ada. Minimal udah almarhum, almarhumah. Ya apa sih? Nabi setelah Nabi kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu khalifahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu juga otomatis tuh dengar nama sahabat radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah berkah kita ngucapin radhiyallahu anhu buat sahabat, kita dapat ridho juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ini kayaknya Ustaz Dery nggak datang nih kelihatannya. Aduh, udah nggak apa-apa deh. Khair insyaallah, nanti kita jadwalin lagi deh. Sampai di mana ini? Menyenangkan. Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Emang ngamalin ilmu tuh nggak gampang. Ngamalin ilmu sawah nggak gampang. Ilmu tuh perlu dipraktekin, bukan hanya teori. Perlu contoh. Ayo semua angkat tangannya. Angkat tangannya. Tolong semua angkat tangannya. Yang agak depan kamera agak ke sini. Ntar aneh nggak kelihatan. Ya asik. Udah ya. Ya depan kamera. Tapi nggak apa-apa, angkat tangannya. Semua angkat tangannya. Tapi tolong semuanya lihat saya. Semua lihat saya, ya. Semua lihat saya. Pegang telinga. Lagi gini. Pegang jidat. Oh, jidat. Oke. Lihat saya ya. Ya. Pegang mulut. Ada yang hidung tuh. Mayoritas benar. Ternyata kurang jago aneh gini-gini. Jadi para hadirin, kadang-kadang tuh orang lebih apa? Lebih ngikutin apa yang dicontohin dibanding apa yang diucapin. Begitu. Tapi tadi saya tidak berhasil. Ente pintar semua ente. Ana begini, ente begini juga. Luar biasa. Ya. Para hadirin dan hadirat sekalian, jadi ilmu tuh kudu dipraktekin. Jadi balik lagi, Suhail bin Amr, tahu kejadiannya apa? Kejadiannya para hadirin dan hadirat sekalian, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmat Allah, khalifah diangkat Abu Bakar As-Siddiq. Tinggalnya di mana? Di Al-Madinatul Munawwarah. Sedangkan Umar ibn al-Khattab menjadi orang terdekat pada khalifah. Kemudian terdengar di kota Mekah kejadian. Apa kejadian di kota Mekah? Mulai datang beberapa oknum dari orang Mekah bawa berhala lagi.
Bawa apa? Berhala lagi. Mereka bilang Rasulullah sudah tidak ada. Sudah saatnya kita taruh berhala lagi kayak zaman dulu. Udah banyak yang bawa berhala. Sedangkan di situ tidak ada khalifah. Khalifah di Madinah, Umar bin Khattab di Madinah, sahabat-sahabat pembesar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum di Madinah. Siapa yang berdiri depan Ka'bah? Ternyata yang sudah muslim ini muslim sejati. Berdiri Amr, berdiri apa? Suhail bin Amr maksud saya, radhiyallahu anhu, dan dia berkhutbah ketika itu. Dia katakan tidak ada lagi kesyirikan karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah wafat. Kita sembah Allah dan tidak ada kesyirikan lagi di kota Mekah. Sudah kita ikuti semua syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya itulah garis besar dari yang diucapkan oleh Suhail ibn Amr, sehingga apa? Dihancurkan lagi itu berhala-berhala. Tidak ada yang bisa menaruhnya di kota Mekah. Terdengar berita ini kepada Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sadaqan Nabi, betul apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita mesti yakin semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan itu pasti apa? Benar. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yang riba hancur, yang sedekah untung. Yakin nggak? Yakin nggak? Gimana caranya? Logika lagi main. Ane mau beli sesuatu nih, kalau nggak pakai riba ane nggak bisa nih. Ya ente sedekah aja dulu. Ya sedekah makin berkurang dong harta ane. Susah. Aduh. Ini yang bisa jawab cuman iman. Paham nggak? Orang terkaya sekarang yang paling banyak duitnya di dunia sekarang siapa? Yang paling banyak duitnya di dunia? Hah? Haji Abdul Qadir. Ada yang lebih dari siapa? Bill Gates. Saya dengar dulu dia orang non muslim. Kita nggak ada urusan, kita nggak mau puji dia. Cuman maksud saya ada ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekin sama orang luar. Kita sendiri gimana? Dia 50% duitnya buat sosial, ibaratnya gitu lah. 50% dulu saya dengar. Nggak tahu sekarang berapa persen. Sekarang berapa? Hah? Dulu 50% duitnya buat sosial. Ente siap nggak tuh? Pendapatan ente 50% buat sedekah, siap nggak tuh? Siap nggak? Berarti kalau dapatnya 3 juta, sedekahnya berapa? 1,5 juta. Itu 50%, berarti ente masih setara begitu. Makanya Sayyidina Abu Bakar bisa sedekahkan seluruh hartanya, luar biasa. Dan nggak ada yang susah. Orang yang banyak sedekah, banyak hidupnya banyak senang. Ya kan? Karena apa? Harta itu ibarat kotoran. Kalau disimpan terus nggak dibuang-buang, nanti apa? Kotoran makan terus tapi nggak dibuang-buang, gimana? Sakit badan kita. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, insya Allah. Jadi hati-hati sama nafsu ini. Ya, para hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya tutup, ini waktu syuruk jam berapa? 3 menit lagi. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan supaya nafsu kita benar, supaya nafsul mutmainnah nih, saya mau sampaikan. Tolong sabar. 3 menit lagi dah. 1, supaya kita dapat rahmat Allah, banyakin ibadah, banyakin taat. Yang kedua tadi, untuk dapat rahmat Allah, banyak apa? Kita nyayangin orang, sebarkan kebaikan kepada orang lain, ya kan? Dan supaya kita dapat rahmat Allah, hati kita mesti lapang, banyakin maafin orang, ridhoin orang dan lain sebagainya. Udah. Dan nafsu ini supaya benar mesti dididik. Mesti di apa? Dididik. Saya mau cerita nih. Zaman dulu ada ulama ini orang soleh, tapi dia kalau pagi suka jadi tukang bangunan. Dia ke satu rumah, dia naik ke atas lagi betulin loteng di atas. Yang punya rumah anaknya bikin sate. Bikin apa? Sate. Bikin sate, asapnya kemana? Ke atas, nggak ada asap ke bawah. Nggak ada, ke atas. Ke bawah nggak ada. Asap kemana? Yang lagi bikin bangunan nih, apa namanya? Nyium nggak? Nyium nggak wangi sate? Kata yang punya rumah, yang punya rumah, dia ngomong begini, anakku, ini ongkosnya bapak ini ya nanti ya, ini ongkosnya, ujrohnya.
nanti ente bungkusin deh berapa tusuk sate buat dia. Paham gak ente? Paham? Nah, bungkusin deh berapa tusuk sate buat dia. Udah, bapaknya tidur. Turunlah, orang ini sudah selesai, turun. Akhirnya nih Pak, ujrohnya. Oh iya, makasih ya Dek ya. Ini ada sate buat bapak. Maaf, saya nggak bisa terima. Maaf apa? Saya nggak bisa terima. Akhirnya tuh bapak jalan. Sate jadi dikasih nggak? Nggak jadi. Berarti paham. Akhirnya nggak lama, bapaknya keluar kamar. Tuh sate gimana? Pak, dia nolak. Kejar sekarang, kejar tuh. Tuh yang lagi keluar tuh, kejar tuh. Kejar. Kenapa? Dia akan nerima satenya. Dia keluar. Pak, satenya Pak. Oh makasih ya Dek ya. Kirim salam sama bapaknya. Bingung nih anak. Bingung nggak? Ini kok bapaknya bisa tahu? Ngerti nggak? Dia pulang, dia nanya bapaknya, Pak, kok abah bisa tahu Pak? Tadi dia udah nolak Pak di sini Pak. Kok abah bisa tahu dia bakal terima di luar? Gini nak, lagi pertama ente kasih, nafsunya lagi kepengen. Kan dia nyium wangi sate. Jangan oh iye, ini bener nih. Nggak pakai oh iye lagi udah. Ini kan nyium bau sate nih. Nafsunya lagi ajib nih sate nih. Betul nggak? Asik nih. Mantep banget nih makan sate. Kan gitu. Nafsunya lagi ngomong gitu. Maka begitu dikasih dia bilang tidak, karena dia nolak nafsunya. An-nafsu katifli in tuhmil husabba ala. Nafsu itu kayak apa? Kayak anak-anak. Kalau ente turutin terus nanti ngerongrong loh. Kalau orang Jakarta bilang ngerongrong deh. Capek kalau dia ngerongrong nafsu itu. Ya kan? Dia tolak. Dia bilang tidak. Padahal ini perkara mubah. Setelah dia tinggalkan rumah kita, kata si abahnya ini. Setelah dia tinggalkan rumah kita, nafsunya udah nggak kepengen sate, udah nggak dapat. Kan udah nggak dapat. Disitulah ente kasih di saat nafsunya lagi nggak kepengen, makanya diterima. Dalam perkara mubah, apalagi perkara makruh dan haram, itu mendidik nafsu begitu. Jadi kadang-kadang kita mesti lawan apa yang lagi mau. Nggak. Kecuali pada hal-hal yang baik kita laksanain. Begitu. Nah ini puasa juga melatih nafsu kita. Makanya puasalah menahan nafsu Anda. Kalau sudah puasa ditahan tuh pandangan matanya, ditahan bicaranya, ditahan semuanya, dan buka puasanya juga yang benar. Ini buka puasa, nasi padang, asinan, bubur, kolak, Allah, taruh semuanya, makan lagi, lemes. Ngantuk, sholat maghrib berat. Ada nggak orangnya di sini yang begitu? Mana dia kasih tahu orang itu? Na'udzubillah min dzalik. Kita diajarin kalau buka puasa, mulai sekarang. Oh kagak bisa. Aneh kalau buka puasa langsung nasi. Aneh kalau nggak nasi nggak bisa. Ente mau ngikutin cara Nabi nggak? Cara Nabi yang terbaik. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau itu kalau buka puasa apa dulu? Air putih dulu apa korma dulu? Korma dulu. Bukan air putih dulu, korma dulu. Korma dulu. Makanya nih saya himbau nih semua, nih kalau yang punya rezeki luas, kirimin deh tuh korma ke jauh-jauh tuh. Daerah-daerah kirimin. Korma yang enak, minimal korma Mesir itu yang 10 kilo. Harganya mungkin sekarang 350-an kali ya, kalau buat pedagangnya paling 200 sekian ya. Kok ente tahu harga? Aneh pernah jualan korma, mana aneh kagak. Masa aneh kagak tahu. Jadi ada lagi kalau buat daerah-daerah kota biasanya yang medjol. Yang medjol dimakan orang nih. Segini. Ya kan? Wah, mau lebih afdal lagi korma ajwa gitu. Ya. Jadi kalau kasih orang buka puasa tuh yang bener, orang mau makan gitu loh. Kormanya mau dimakan sama orang, jangan yang korma 10.000 sekilo ente. Waduh, itu bangsa dimakan tuh masih nyangket gitu, itunya lama. Waduh, ente yang bener dong. Jangan beli korma, wah yang jelek dioper orang, yang bagus dia makan sendiri. Ada lagi model macam-macam orang. Sedekah yang benar, kasih yang terbaik buat orang, betul nggak?
Kalau perlu apa? Ente nyediain orang buka puasa, sediain korma, bijinya ente keluarin dulu. Bijinya ente keluarin, masukin keju di dalamnya. Beuh. Masya Allah, ini resep dari Ana nih. Ntar ente coba. Ente buka, ya. Itunya ente keluarin, apanya? Bijinya. Ente kotak apa? Keju. Kiju. Ente kotak kecil ente masukin ke dalam. Tak, pengganti bijinya. Ente bilang, ini korma dengan biji keju. Wah, plak, Masya Allah, luar biasa. Dia cari itu korma, betul nggak? Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, jadi korma dulu baru air putih. Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lagi haus tapi disuruh korma dulu baru air putih. Ini kan salah satunya juga menahan apa? Nafsu. Subhanallah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, korma itu paling sedikitnya berapa? 1. Langsung 3. Oh iya. 1 dulu. Atau berapa? 3. Atau berapa? 5. Ganjil. Atau berapa? 7. Atau berapa? 9. Atau berapa? 11. Kebanyakan. Ya, ganjil. Ini ada orang nggak paham, jadiin buka puasa, kormanya 2. Wah, bingung saya. Kan ada orang nyediain buka puasa kormanya 2. Gimana caranya supaya dapat ganjil? Oh, potongnya yang gitu aja. Cari-cari. Yang nyediain buka puasa mesti benar. 1 ya 1 aja. Tadi itu korma yang paling enak. Ane pernah ngetes. Nih ada 1 pada buka nih. Sat. Ane taruh medjol ya nggak? Set. Ane jauh. No korma yang biasa semua no sono. Nih yang medjol segini. Yang dagingnya banyak. Yang dimakannya bisa begini gitu. Alhamdulillah. Banyak bersyukurnya orang sama Allah. Ya nggak? Sini kita taruh. Set korma yang ini. Yang di sono bisa lagi gayanya. Coba kita cobain tuh jarang ngelihat tuh. Yang sono. Abis sebelum maghrib udah dipegang. Sebelum azan udah pegang masing-masing atu-atu tuh korma. Karena tuh korma favorit. Paham ente? Ente kalau ngasih buka puasa sama orang yang favorit, jangan barang basi ente kirim ke orang. Ini kurang ajar ini. Ditanya sama bininya, ini kuah yang kemarin nggak kemakan, kirimnya ke masjid. Wah, awas yang begitu tuh. Lemparin aja ke rumahnya tuh. Yang bener dong. Aduh, ini pahalanya sama seperti bebasin budak. Pahalanya pahala orang yang lagi makan makanannya kok gimana ente? Ya, paham nggak? Udah sebarin korma abis ini. Di mana kita bisa beli korma? Tanah Abang ada, Condet ada. Kita bangga kita ini. Ente tahu para hadirin hadirat sekalian, negeri paling wangi di dunia itu Condet. Ente benar tahu? Wangi. Se-Indonesia deh. Se-Indonesia paling wangi itu di Condet. Bukan di mana-mana. Tanah yang lain. Menteng boleh mahal tanahnya, tapi paling wangi Condet. Masuk aja udah, bus wangi banget. Sekarang dulu wanginya di depan doang, ujung ke ujung wangi semua. Masya Allah, luar biasa Condet ini. Saya lama dulu tinggal di Condet itu. Nikmat luar biasa dah. Ya, insya Allah apa yang saya sampaikan manfaat insya Allah. Tapi ini Tebet ini lokasi paling strategis. Ini paling dekat Jabodetabek. Jabodetabek. Bukan Jakarta ya, Jabodetabek digabung, tengah-tengahnya ini Tebet. Makanya ini Masjid Ittihad. Insya Allah jadi pemersatu umat ini. Luar biasa ini. Di sini masjidnya luar biasa. Kita berdoa kepada Allah yang sholat di sini diijabah, diterima sholatnya, doanya diijabah. Yang nyumbang hartanya di masjid ini diluaskan langsung rezekinya. Dan pengurusnya insya Allah dikompakkan, disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tundukkan nafsu yang jahat, kita beralih kepada nafsu yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, diridai, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah dalam surgaku. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sallal ghadata fi jama'atin
thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah tamah tamah. Rawahu Tirmidzi. Siapa orang salat subuh jamaah, salat subuh apa? Jamaah. Kemudian apa? Kemudian dia duduk sampai matahari terbit, dia duduk sampai waktu suruk, kayak ente nih, Masya Allah, duduk berzikir kepada Allah, dengerin tausiah juga zikir. Kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Jadi nanti jangan langsung bubar, sholat dulu 2 rakaat. Ibu-ibu jangan langsung pakai lagi mukena. Emang enak ya udah nyopot, pakai lagi 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah berapa kali? Maka dia dikaruniakan pahala oleh Allah seperti pahala dia berhaji, berumroh, menjalankannya dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Dan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan tidak ada satupun ulama yang mendhaifkan hadis ini, tidak ada. Ini hadis sangat kuat, derajatnya hasan, sehingga apa? Sayang untuk ditinggalkan. Ya, insya Allah mulai sekarang rajin semuanya, insya Allah. Ya, pakai mukena lagi ibu-ibu, sholat lagi 2 rakaat. Bapak-bapak jangan langsung bubar. Yang batal wudhu lagi, sholat dulu, baru nanti. Ya, ya segitu dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita barokah dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.